Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai kebaikan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali kita diberi kemudahan oleh Allah untuk sama-sama kita berupaya menambah dan mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Karena kesempatan kita untuk berbekal, kesempatan kita untuk mengumpulkan kebaikan hanya di dunia ini. Ya, sedangkan waktu terus berjalan, sadar ataupun tidak sadar, hakikatnya kita sedang perjalanan menuju Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian sedang berupaya, berusaha berjalan menuju Allah dengan sebuah perjalanan yang pasti kalian akan bertemu dengannya. Ya, kita sadar maupun tidak, kita ingat maupun lupa, kita hakikatnya sedang berjalan. Maka bertambah hari, ya, bertambah umur, maka hakikatnya semakin dekat perjumpaan kita dengan kematian. Ya, sedangkan ketika kematian sudah mendatangi seseorang, maka terputus amalannya. Ya, kita tidak bisa lagi mengumpulkan amal soleh, kita tidak bisa lagi melakukan satu kebaikan pun, ya, maka yang ada di hari itu adalah tangisan, yang ada hanyalah penyesalan. Tapi apa? Penyesalan setelah kematian tidak ada manfaat, ya, karena setiap orang yang dia bertemu dengan kematian, dia minta kepada Allah. Apa permintaannya? Cuman satu, kembali ke dunia agar bisa beramal soleh. Ya, sebagaimana ayat yang berapa puluh kali saya baca di sini, ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Maka sampailah tatkala kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, maka si mayit akan mengatakan, rabbirji'uni, ya Allah, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Minta apa? Untuk apa? La'alli a'malu sholihan, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Tuh, mereka ingat sekali
ada kesempatan sholat tidak sholat, ada kesempatan orang puasa tidak berpuasa, ada kesempatan orang ngaji nggak ikut ngaji, Pak. Ya, ada Al-Quran tergeletak di rumah kita, nggak pernah kita sentuh, Pak, kecuali nunggu bulan Ramadan tahun depan. Ya, begitu selesai Ramadan, selamat tinggal ya Al-Quran, kamu lagi nanti sementara waktu ya. Nanti datang Ramadan, selamat datang ya Ramadan, selamat jumpa ya Al-Quran, gitu ya. Masya Allah. Mereka yang orang-orang sekarang di alam kubur, Bapak sekalian, yang sepertinya di kuburan itu sepi, nyenyet, gak ada suara, Pak. Hakikatnya mereka sedang menangis di hadapan Allah. Ya, untuk apa? Untuk kembali ke dunia, pengen seperti kita, Pak. Pengen sholat maghrib, ditambah sholat ba'diyah, ditambah ngaji seperti ini. Masya Allah, Pak. Ya, makanya kita bersyukur. Lah, ya Pak Ustadz tahu mati baik, belum pernah, Pak. Tapi itulah kabar dari Allah. Setiap orang yang mati pasti menyesal. Sampai kata para ulama, orang soleh saja menyesal mereka. Orang yang mati syahid saja menyesal mereka. Apa penyesalannya? Kenapa dulu kesolehan saya cuma segini? Sampai dia mengatakan, ya Allah, mati hidupkan aku kembali ya Allah, agar aku berjihad kembali sampai aku terbunuh sebagai syahid di jalan Allah. Coba, orang yang mati syahid, Pak, yang kata Rasul mengatakan bahwa orang yang mati syahid semua dosanya akan diampunkan kecuali satu dosa, yaitu utang, Pak. Insyaallah ya. Itu saja minta kepada Allah dikembalikan lagi. Bagaimana dengan kita ya? Dosanya akeh, namalannya sedikit. Masya Allah. Tapi jangan beger baiknya kulo Pak panjenengan. Dosanya akeh, amal soleh sedikit, tapi beger urip ini kuwi. Astagfirullah ya. Mane hendaknya kita banyak saling mengingatkan ya, agar kita Masya Allah kita muhasabah, mengingat ya Allah dosa saya banyak sekali, kecil sekali amal solehnya, kematian segera mendatanginya gitu. Kapan kalau bukan sekarang? Kita tidak memperbaiki diri ya. Maka Bapak sekalian, Masya Allah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan bulan sebelumnya. Kalau pekan 1 kita membaca tafsir Al-Quran, cuman versinya adalah versi kisah. Jadi pada pertemuan bulan sebelumnya kita masih membaca di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di mana pada kisah yang terakhir kita telah membaca bahwa raja di saat itu ya, Raja Ar-Rayyan ibn Walid, raja Mesir di saat itu, dia bermimpi. Mimpinya aneh sekali. Apa mimpinya? Dia melihat ada 7 sapi yang sangat gemuk, tapi dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Aneh. Masa iya anak sapi makan sapi kanibal, Pak? Yang anehnya yang kurus-kurus makan kendut-kendut. Nah, gitu, Pak. Terus ada 7 biji gandum yang kuning kering, ada 7 lagi yang masih hijau. Makanya si raja ini mikir gitu, ini kira-kira tafsirnya apa kan gitu. Maka bertanya kepada para menterinya. Menteri Keuangan ditanya, orang ngerti. Menteri Pertanian ditanya, orang ngerti gitu, Pak. Semua menteri nggak ada yang ngerti, Pak. Kata mereka ini paling mimpi kosong gitu. Maka ada orang mengatakan ini yang dia kerjaannya adalah menuangkan minuman kepada raja itu. Wih, saya ingat ada orang yang dia pandai mentafsirkan mimpi, sebagaimana dulu mentafsirkan mimpi saya selamat hari ini gitu. Siapa dia? Yusuf. Nah, maka kemudian apa? Kemudian raja itu meminta ya agar Yusuf alaihi salam ini didatangkan kemana? Ke kerajaan. Didatangkan, insyaallah ya, didatangkan. Kemudian apa? Kemudian raja pun bertanya, apa ya Yusuf makna dari mimpi yang saya lihat itu? Apa kata Nabi Yusuf? Maknanya ya Bang Raja, bahwa hendaknya anda ini yaitu menanam gandum selama 7 tahun ya, sebagaimana biasa menanam, tapi dari hasil panennya itu jangan kamu jual, tapi kamu makan sebagian dan sisanya adalah disimpan.
tetap dibulir-bulirnya biar tidak terlepas. Karena apa? Akan datang setelahnya 7 tahun berikutnya, tahun yang sangat apa? Paceklik, Pak. Nah, maka di 7 tahun yang paceklik itu bisa mengkonsumsi apa? Sisa panen di 7 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi kan? Maka kemudian benar, ternyata apa yang diucapkan Yusuf betul adanya. Nah, kemudian apa? Setelah itu apa? Kemudian raja ini meminta, ya, di ayat setelahnya Allah mengatakan wa qalal maliku tuni bih. Raja mengatakan, tolong datangkan Yusuf kepadaku. Ya, maka apa? Ketika utusan ini datang kepada Yusuf, ini Bang Raja minta kamu datang ke sana. Tapi Yusuf mengatakan, tolong tanyakan kepada raja bagaimana tentang wanita-wanita yang dulu ketika melihat aku, mereka kemudian apa? Salah tingkah gitu ya, saking gantengnya Yusuf, akhirnya mereka kan setiap orang dikasih buah dan dikasih pisau. Saking takjubnya dengan ketampanan Yusuf, kemudian apa? Tangan mereka salah motong, Pak. Bukan apel yang dipotong, bukan itu yang dipotong, malah motong tangan mereka tanpa mereka sadari. Saking takjubnya ketika melihat Yusuf, kan gitu. Masya Allah. Nah, gitu. Kemudian sudah benar. Maka kemudian apa? Raja pun kata Yusuf, dan juga tanyakan kepada para wanita itu. Maka raja pun mendatangi wanita itu. Hei para wanita, ma khatbukunna itrawatunna Yusuf an nafsi. Apa yang kamu dapati ketika dulu engkau ini menggoda Yusuf? Ini Zulaikha ditanya. Kowe kepriwe pas nggoda Yusuf? Nah, bahasanya gitu ya. Maka apa? Qulna hasya lillah. Ya, kata Zulaikha ini istrinya menteri keuangan, dia mengatakan maha sempurna Allah, atau tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah. Ma'alimna alaihi min su', kami tidak mendapati pada Yusuf suatu keburukan. Ya, tidak ada keburukan padanya. Inna rabbi bi kaidihinna alim. Ya, kemudian apa? Qalat imra'atul aziz. Nah, kata Zulaikha ini, dia mengatakan al-ana hashasal haq, sekarang sudah jelas perkaranya, yaitu apa? Sayalah yang menggoda Yusuf dan yang benar adalah Yusuf. Insyaallah, Pak, sudah sekian tahun ini wanita baru ngaku, yang salah ya dia, ya Yusuf yang benar gitu. Tapi terlanjur Yusuf masuk penjara, Pak. Tapi alhamdulillah Yusuf pemaaf, Pak, nggak nuntut balik wanita ini, Pak. Gitu ya. Masya Allah. Maka akhirnya apa kemudian? Masya Allah, sekarang ketahuan siapa sebenarnya yang menggoda. Ya, apa kata wanita itu? Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Hal itu agar diketahui oleh suami saya bahwa saya itu tidak akan berkhianat di belakang suamiku. Ya, artinya apa? Bahwa saya sampaikan apa adanya, itu saya yang goda Yusuf. Hanya saja kata wanita ini bahwa saya itu tidak sampai melakukan kekejian. Saya hanya menggoda Yusuf saja, ya. Dan kemudian apa? Wa ma ubarri'u nafsi, dan saya tidak berlepas diri total. Iya, memang saya menginginkan, kata wanita itu. Saya salah. Karena apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Karena jiwa manusia itu selalu memerintahkan perkara yang jelek. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang Allah rahmati. Wanita ini sudah ngakui, memang ini kesalahan saya, inilah keteledoran saya. Maka kemudian apa? Masya Allah. Kemudian setelah raja tahu, raja mengatakan wa qala maliku tu'ni bih. Tolong serahkan, datangkan Yusuf kepada aku. Astakhlishu li nafsi, yang aku akan apa? Memilih dia menjadi orang yang dekat kepada aku. Insyaallah. Jadi Yusuf sekarang luar biasa ya, setelah sekian puluh tahun lamanya di penjara, karena memang beliau tidak bersalah, karena memang beliau orang mulia, tetap mulia, Pak. Kemudian dipanggil oleh raja. Falamma kallamahu, ya, ketika raja berbicara kepada Yusuf, raja mengatakan innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau sekarang mulai hari ini, ya,
memiliki kedudukan yang tinggi di sisiku. Maka Yusuf mengatakan, Bang Raja, ij'alni ala khazainil ard, tolong jadikanlah aku sebagai bendaharawan negara. Jadi Yusuf, beliau mendaftarkan diri, Pak, untuk diberi jabatan. Apa maknanya gitu? Kata Imam Ibnu Katsir dalam hadis ini atau dalam ayat ini menunjukkan bolehnya seseorang yang merasa dirinya mampu dalam urusan itu, ya, seorang yang dia merasa mampu dalam urusan itu dan dia pandang kalau urusan itu dipegang orang yang salah, banyak kerusakan, maka boleh kemudian dia menawarkan diri untuk suatu pekerjaan. Karena Yusuf mengatakan, ya, karena aku inni hafidun alim, saya akan menjaga harta negara dan saya adalah mengetahui tentang tata cara bagaimana ngurusi keuangan itu. Masya Allah. Kemudian apa? Yusuf alaihissalam kemudian beliau sekarang diangkat menjadi seorang menteri keuangan, Pak. Dan kebetulan kata Ibnu Katsir di sini ada riwayat mengatakan bahwa menteri keuangan saat itu yang bernama Utaifir, yaitu suaminya Zulaikha, dia sudah meninggal. Sudah meninggal, Pak. Maka kemudian si Nabi Yusuf alaihissalam itu akhirnya apa? Beliau diangkat menjadi sebagai menteri keuangan, plus bahkan apa? Dinikahkan dengan Zulaikha ini, Pak. Masya Allah. Akhirnya apa? Nabi Yusuf malah menikah dengan wanita tersebut. Subhanallah. Apa yang kita ambil pelajarannya, Pak? Yang namanya pertolongan Allah, ya, terkadang datangnya itu ya jauh-jauh hari. Tapi pasti bahwa pertolongan Allah pasti datang, Pak. Cuman terkadang ya Allah lebih tahu kapan waktu yang paling tepatnya. Itu kan? Iya. Jadi gini, Pak, kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah berkali-kali berdoa, kenapa engkau belum kabulkan? Ya, ada seorang yang dia minta rizki, minta macam-macam, Pak, tapi kenapa Allah belum kabulkan? Padahal katanya Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Kenapa? Karena mungkin Allah memandang kalau dikabulkan sekarang belum saatnya dia. Contoh misalkan, Pak, ada anak SMP doa, ya Allah, segerakanlah saya memiliki istri, ya Allah. SMP kelas 1, Pak, kelas 7 SMP, dia betul tulus ikhlas karena Allah. Coba andaikan Allah kabulkan tuh kelas 7 kemudian nikah, dia belum punya kedewasaan, Pak, bubar keluarganya bisa-bisa kan. Namun apa? Allah kabulkan nanti pada masanya. Sama ketika misalkan kita berdoa, ya Allah, berilah saya harta yang banyak. Allah tahu, Pak, andikan saat sekarang Allah berikan harta, mungkin kita menjadi orang yang paling durhaka kepada Allah. Karena Allah tahu model kita ini kalau jadikan kaya lupa daratan. Ya, iya. Namun Allah berikan apa yang kita minta nunggu pada tepat waktunya nanti. Atau bahkan apa? Belum di dunia Allah berikan, tapi Allah berikan di hari kiamat. Gitu ya. Nah, Yusuf alaihissalam, Masya Allah, Allah undur beberapa saat, yang akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam beliau mendapatkan kemuliaan menjadi seorang menteri. Yang kedua apa? Yang kedua menikahi wanita yang sangat cantik jelita. Coba, inilah hikmah kata para ulama bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam, ya, beliau meninggalkan yang Allah haramkan karena Allah, maka apa? Allah gantikannya lebih baik, Pak. Iya kan? Coba andikan Yusuf dulu dia mengikuti keinginan wanita itu, mungkin bisa dihukum, nggak tahu dihukum apa kan. Tapi Nabi Yusuf meninggalkan yang Allah haramkan, ternyata apa? Di kemudian hari Allah gantikannya lebih baik. Dia bisa menjadi suami sahnya wanita itu, yang tentunya apa? Bukan sekali dua kali, ya kan? Dengan lego. Itu kalau dulu jadi, ya Allah, ya, sambil ketakutan ketahuan suaminya dan sebagainya, ya kan? Masya Allah, Allah gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan bahkan apa sekalian, Ibnu Katsir meriwayatkan bahkan Raja Ar-Rayyan bin Walid, ya, kemudian dengan izin Allah bisa masuk Islam melalui dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Insyaallah, ya, melalui dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang Yusuf menjadi orang terpandang di negeri Mesir. Nah, kemudian mulailah Bapak sekalian,
akhir-akhir kisahnya itu, di kampungnya keluarga Yusuf yang sudah berpisah sekian puluh tahun, terjadi paceklik, Pak. Terjadi paceklik, tidak ada bahan makanan. Dan mereka dengar bahwa warga yang mereka tidak punya bahan makanan bisa menukarkan apa yang mereka miliki, ditukar ke kerajaan. Karena apa? Mereka dengar bahwa raja sekarang orangnya baik sekali. Jadi kalau ada orang perlu bantuan, datang ke situ, nuker barang, dikasih makanan. Bahkan makanannya berapa? Makanannya seberat 1 ekor unta. Maka keluarga Nabi Yusuf datang. Ini kakaknya Nabi Yusuf yang 10 orang itu datang, Pak. Ini Allah kisahkan pada ayat 59. Wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Maka datanglah saudara-saudara Yusuf yang berjumlah 10 orang. Ya, ketika masuk kepada Yusuf, fa'arafahum, Yusuf kenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf. Kenapa Mas sekalian? Ya karena Yusuf ketika dibuang masih kecil. Sekarang udah tumbuh besar, udah berubah fisiknya. Sedangkan kakak-kakaknya ya wis tuwek kayak gitu dari dulu, gitu kan? Nah, maka Yusuf langsung kenal. Maka kemudian apa? Begitu mereka membawa barang untuk ditukar, Allah mengatakan walamma jahazahum bijahazihim. Ketika Yusuf sudah apa? Menukar barang tukaran mereka. Jadi mereka dikisahkan hanya membawa kulit binatang, Pak. Ya, kulit binatang ditukar dengan gandum. Kalau orang Jawa ya beras, Pak. Karena adanya kulit, masa mangan kulit gitu ya kan? Akhirnya kulitnya ditukar ke kerajaan biar diganti dengan gandum. Nah, kan gitu. Ketika Yusuf sudah mempersiapkan gantinya itu, gandum itu, dia mengatakan, "U'tuni bi akhillakum min abikum." Tolong datangkan kepadaku saudara kamu sebapak. Jadi gini, Pak. Ibnu Katsir mengatakan, jadi sebelum Yusuf itu memberikan tukaran itu, Yusuf nanya dulu gitu, kamu saudaranya berapa gitu. Maka mereka menjawab, kami sebenarnya 12 bersaudara, cuman yang satu kabur. Nah tahu ini, coba Masya Allah, siapa? Yusuf gitu. Aneh banget orang ini. Dulu Yusuf dikatakan sebagai budak yang kabur, sekarang gitu, kamu ada berapa saudara? Kita ada 12 saudara gitu. Kok ini cuma 10? Iya, yang satu kabur. Gitu, coba kurang ajar Paul nih, Pak. Yang kedua, saudara dia sebapak, namanya Bunyamin, tapi dia nggak ikut ke sini. Nah, makanya kan Yusuf ngerti kan? Yusuf ngerti itu kakaknya. Nah, kata Yusuf, tolong ya, tolong datangkan saudaramu yang satu itu ke sini, kok nggak dibawa gitu. Nah, kata Yusuf, ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Bukankah engkau telah melihat saya sudah menyempurnakan sukatan ini gitu ya, dan saya sudah baik sekali ketika menjamu kalian semua. Yusuf bahkan ngancam, fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Nanti kalau kalian nggak bawa saudaramu itu, ya saya nggak mau nuker lagi dengan makanan untuk kalian, dan tolong jangan dekati saya lagi. Nah, bingung kan? Aduh, ini harus izin ke bapaknya lagi, ya kan? Karena dulu ketika membawa Yusuf kan sudah nggak boleh, tapi nopok ngeyel, ngeyel, wis macam alasan ngeyel. Waduh, mikir mana ini harus ngerayu bapaknya. Maka kata mereka apa? Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Iya, kata mereka, kami akan rayu bapaknya dan akan kami lakukan. Masya Allah, gitu ya. Ini mikir mereka, ini gimana caranya? Dulu bawa Yusuf, kita sudah janji mau menjaga Yusuf, malah Yusuf katanya dimakan serigala. Sekarang apalagi mau, ini Yusuf udah ngerti, tolong adik kamu bawa ke sini. Gitu ya. Masya Allah. Maka apa? Waqala, Yusuf berkata, lifityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Maka Yusuf berkata kepada para bujang-bujang yang bantu Yusuf. Apa kata Yusuf? Ij'alu bida'atahum fi rihalihim. Tolong ini barang tukaran mereka ini dimasukin lagi ke karung-karung mereka.
Jadi tidak terima. Agar apa? Agar nanti mereka tahu ketika pulang ke rumahnya mereka kembali lagi. Tujuannya itu Yusuf. Jadi mereka mikir, loh, ini kok ternyata barang tukarannya belum diambil gitu kan. Maka otomatis mereka akan kembali lagi. Itu tujuan Yusuf. Jadi kenapa dikembalikan? Yaitu agar nanti mereka kembali lagi kepada Yusuf. Masya Allah, ini rencana Yusuf yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Maka apa? Allah mengatakan, falamma raja'u ila abihim, maka tatkala mereka kembali bertemu dengan bapaknya, qalu, mereka mengatakan, ya abana muni'a minnal kail fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidun. Wahai bapak kami, kita ini tidak akan mendapatkan bantuan sukatan lagi, maka tolong Bapak bawa kepada kami yaitu Bunyamin ini. Agar apa? Agar kami bisa mendapatkan sukatan dan kami akan menjaga adik kami ini. Loh, dua kalinya nih Pak. Kan bapaknya mikir, lah dulu kamu udah janji ya bawa Yusuf, sekarang bawa adiknya lagi, itu kan ya tambah ragu ini kan. Maka mereka meyakinkan lagi, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Kata Nabi Yakub, bagaimana mungkin saya mempercayai kalian sebagaimana dulu saya mempercayakan kepada kalian Yusuf, saudaranya dia. Kamu hilangkan juga kan? Gitu kan? Fallahu khairun hafidha. Sesungguhnya Allah sebaik-baik ya yang akan menjaga, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah zat yang maha penyayang. Itu ya. Ditambah lagi, walamma fatahu mata'ahu wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Ketika mereka buka karung-karung tadi, ternyata barang tukarannya dikembalikan. Maka mereka mengatakan, qalu ya abana manabghi, wahai bapakku, gimana? Apa yang kita cari lagi nih, coba? Barang tukaran kita ditolak, dikembalikan lagi. Lah nanti bagaimana kalau kemudian kita datang lagi minta bantuan lagi? Hadihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ini barang kita dikembalikan lagi. Wa namiru ahlana, kami akan memberi makan keluarga kami. Wa nahfadhu akhana wa nasdadu kaila ba'ir, dan kami akan menjaga Bunyamin ini. Ya, dan agar apa nanti kita bisa mendapatkan tambahan sukatan seberat 1 ekor unta. Jadi janjian gitu. Pokoknya nanti kalau kesini lagi bawa adiknya tak kasih apa? Makanan seberat 1 ekor unta. Kan gitu. Ya, dzalika kailu yasir, dan itu adalah sukatan yang sangat mudah bagi seorang raja. Dia belum tahu ternyata orang yang dimaksud adalah siapa? Adalah adiknya sendiri. Belum kenal mereka. Maka apa kata bapaknya? Qala lan ursilahu ma'akum. Enggak, saya tidak akan membiarkan Bunyamin pergi dengan kalian. Nah, bapaknya udah dongkol Pak ini. Dulu kalian enggak benar ya. Ya wajar kan gitu. Apa faedahnya? Faedahnya gini Bapak sekalian. Hendaknya kita seorang muslim jaga betul-betul kepercayaan orang, ya kan? Karena orang lain ketika sekali merasa ditipu oleh kita, sudah, dia kepercayaannya hilang sama sekali. Kecuali kita betul-betul menampakkan kejujuran dan kebaikan, ya kan? Itu manusia. Kapan kita pernah berkhianat? Kapan kita pernah merugikan orang? Jangan harap ya kita mendapatkan kepercayaan orang sempurna seperti dulu. Ini ya, ini contohnya, ini saudara-saudara Yusuf hampir tidak diberi izin lagi, tapi syaratnya kata bapaknya, Masya Allah, hatta tu'tuni mausiqam minallah, sampai kalian betul-betul mendatangkan apa? Yaitu jaminan dari Allah, sumpah bahwa kalian betul-betul sumpah dengan bawa nama Allah akan bawa kembali adikmu itu. La ta'tunani bihi, kamu akan mendatangkan dia kepadaku lagi. Illa an yuhata bikum, kecuali kalau kalian dikepung oleh musuh. Ya beda lagi. Jangan bilang nanti adikmu dimakan serigala lagi ya. Gitu. Iya kan? Iya, Masya Allah. Maka apa? Falamma atauhu mausiqahum
qala Allahu ala ma naqulu wakil. Maka ketika mereka bersumpah ya membawa jaminan atas nama Allah, maka Nabi Yakub mengatakan qala Allahu ala ma naqulu wakil. Allah ya sebagai sebaik-baik tempat yang akan menjaga. Maka apa? Kemudian ketika anaknya hendak berangkat, Nabi Yakub berpesan, qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin. Anak-anakku, nanti kalau kamu masuk ke kerajaan Mesir, jangan masuk dalam satu pintu yang sama. Wadkhulu min abwabi mutafarriqah, tapi masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Apa alasannya? Ibnu Katsir beliau meriwayatkan beberapa riwayat. Di antaranya kata ulama tafsir, yaitu karena gini Pak, saudara Yusuf juga semua tampan semua Pak. Jadi dikhawatirkan ketika mereka 11 orang berarti ya, 11 orang masuk ke kerajaan dalam satu pintu yang sama, bisa ini menyebabkan orang takjub, bahkan kemudian anak-anak ini bisa terkena penyakit ain. Penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan karena pandangan, bisa karena pandangan hasad ataupun karena pandangan takjub. Jadi kalau kita takjub, terheran-heran dengan ketampanan anak, bersihnya anak, cerdasnya anak, itu jangan lupa kita mengucapkan Masya Allah atau Tabarakallah Pak. Ya, karena apa? Kalau kita memandang tanpa menyebut Allah itu bisa menyebabkan penyakit ain. Ya, apa Rasulullah menyebutkan bahwa wal ainu haqqun, penyakit ain betul-betul ada. Ya, penyakit ain betul-betul ada. Makanya kalau di Jawa kayaknya kurang diperhatikan Pak. Makanya gini Pak, jenengan kalau ada kesempatan haji atau umroh, hati-hati kalau di Mekah di Madinah. Kita kalau video, moto, hati-hati. Itu kalau sembarang moto, apalagi kena polisi setempat, itu bisa ditangkap. Baru beberapa bulan yang lalu ada jamaah umroh Indonesia itu ditangkap. Apa alasannya? Karena dia moto salah satu polisi di sana Pak. Moto ada polisinya itu, langsung ditangkap, langsung dibawa ke kantor polisi. Iya, jadi kalau di tanah haram itu ya, mereka polisi itu paling hati-hati. Kenapa? Di antara sebabnya ya ini Pak, khawatir dari penyakit ain. Ya, itu ditangkap orang Indonesia itu. Aduh, masuk polisi kalau sudah cap jika jari itu berbahaya. Bisa-bisa masuk udah nggak bisa lagi gitu. Ini orang bermasalah gitu. Insya Allah ini, gitu ya. Dan itu nyata-nyata betul Pak, bahwa penyakit ain itu ada. Ya, sampai saya punya teman, beliau orang Indonesia kerja di Saudi. Beliau sopir Pak. Beliau cerita, Ustaz, yang Ustaz tadi jelaskan saya ngalami pernah gitu. Jadi dia bosnya itu beli mobil harganya miliaran rupiah kalau rupiahnya. Mobil itu dia bawa ke kampung dalam gitu, ke pedalaman gitu. Tiba-tiba ada orang mengatakan bahasa Arab ya, hadhihi sayyarah aghla min baiti. Mobil ini lebih mahal dari rumahku gitu. Begitu orang ini pulang ke rumah langsung sakit Pak, sakit. Bahkan sakitnya nggak wajar gitu. Ya, dia ke masjid cuman paling 100 meter bisa istirahat 5 sampai 6 kali Pak. Dia alami yang paling parah itu 6 bulan kata dia. Di kamar terus sampai bosnya bilang, "Ini namanya Ahmad. Ini Ahmad mau mati nih," kata dia. Tanpa sebab loh Pak. Ya, akhirnya apa? Bosnya itu mendatangkan tukang ruqyah gitu loh. Di ruqyah setelah 2 tahun lamanya dia sakit, nggak pernah pulang di Indonesia itu. Di ruqyah, Masya Allah kata dia, setelah di ruqyah seperti kita baru sadar dari kegelapan gitu. Sembuh di hari itu. Sembuhnya dengan apa? Dengan ruqyah. Nah ini. Jadi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, tolong jangan masuk dari satu pintu. Tapi apa? Masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Wa ma ughni ankum minallahi syai', dan aku tidak dapat ya melepaskan kalian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Innal hukmu illa lillah, ya tidak ada hukum kecuali milik Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hendaknya hanya bertawakal kepadanya orang-orang yang bertawakal. Maka apa kemudian? Saudari Yusuf pun walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, ya, maka ketika mereka sudah masuk ya ke dalam kerajaan Nabi Yusuf alaihi salam, sudah akhirnya mereka bisa masuk. Maka apa? Kemudian
Allah mengatakan walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah. Maka ketika mereka masuk kepada Yusuf, mereka pun kemudian membawa saudara Yusuf, didekatkan kepada Yusuf. Dan Yusuf mengatakan kepada Bunyamin, qala inni ana akhuk, sesungguhnya aku adalah saudaramu. Yusuf ngaku sekarang, ya, fala tabta'is bima kanu ya'malun, dan kamu jangan berduka cita atas apa yang telah engkau lakukan di masa lalu. Masya Allah, Pak. Yusuf ketika ngaku saya adalah saudaramu, ya, dia mengatakan aku adalah Yusuf. Masya Allah, langsung apa dikatakan Yusuf? Yusuf ngerti kalian orang bersalah dulu sama saya, tapi apa? Tolong jangan berduka cita. Masya Allah, artinya apa? Yusuf langsung memaafkan. Ini Bapak sekalian, akhlaknya Nabi yang sangat mulia, memaafkan walaupun subhanallah Pak, Yusuf itu disakiti dengan berbagai macam bentuk apa? Penindasan. Dari awal ya, dari awal ketika dibawa Yusuf sambil dicaci maki, dipukulin, diludahin kan gitu Pak. Habis itu kemudian Yusuf dilemparkan ke sumur. Habis itu kemudian ketika diambil orang, ngakunya ini adalah budak yang kabur. Akhirnya Yusuf dijual dengan cuma 20 dirham. Ya, subhanallah itu. Ditambah lagi ketika Yusuf nanya, lah saudaramu mana yang satu kabur tuh? Itu terus itu Pak. Berapa kali Yusuf disakiti Pak, tapi apa? Begitu bertemu dengan mereka, sudah, kamu jangan kemudian apa? Berduka cita atas kesalahan. Ini kan membuka peluang untuk apa? Untuk memaafkan. Masya Allah ya. Bagaimana kepada sekalian? Cerita berikutnya ternyata Masya Allah. Kemudian Yusuf alaihissalam meminta agar bapak ibunya nanti dibawa ke kerajaan Yusuf, sehingga kemudian semua, yaitu 11 saudaranya, bapak dan ibunya sujud di hadapan Yusuf, ya, sebagaimana Allah janjikan di awal mimpinya Yusuf pada awal kisah surat Yusuf ini. Bagaimana kisahnya? Insya Allah akan kita lanjutkan pada waktu, tempat, dan gelombang yang sama biidznillah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua di atas kebaikan dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.